menyaksikan jalannya kick-off babak kedua pertandingan antara tuan rumah Persela Lamongan melawan Persijap Jepara. Dan wasit Yandri dengan cepat melakukan niup peluit tanda jalannya kick-off babak kedua. Marcio Souza di awal babak kedua ini sebuah kerjasama dipatahkan dan sebuah pelanggaran terhadap Marcio Souza, dan pergantian pemain sudah dilakukan oleh Persijap Jepara dengan menarik keluar Muhammad Irfan dan memasukkan Amarildo Souza dan Ilham Hasan yang juga masuk untuk menggantikan Yogi Alfian, kedua pemain sayap dari Persijap Jepara yang ditarik keluar di babak kedua ini. Sebuah pergantian yang pas, kita melihat Amarildo Souza, seorang playmaker yang handal, seorang playmaker yang tentu saja diharapkan untuk memberikan nilai kreativitas yang lebih tinggi di babak kedua untuk membongkar lini pertahanan Persela yang bermain sangat disiplin di pertandingan sore hari ini. Marcio Souza, sebuah tembakan langsung dilepaskan, masih dapat diselamatkan ataupun dikuasai oleh penjaga gawang Danang Wihatmoko. Iya, sebuah tendangan yang terarah, cukup keras. Hanya saja memang kita lihat bagaimana Danang berada dalam posisi yang tepat sehingga tendangan dari Marcio ini tidak sampai mengoyak gawang untuk kedua kalinya dari Persijap Jepara. John Scarlett masih begitu ketat menempel Ilham Hasan, pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Sebuah lemparan ke dalam, Arnaldo Fialba. Doni Fernando Siregar, sebuah kesempatan dalam kotak penalti. Amarildo dan dapat dipotong dengan begitu cermat oleh Alex Robinson untuk selamatkan gawangnya. Iya, kita lihat bagaimana upaya dari Alex Robinson. Tadi ada tampak sedikit ragu-ragu. Kita lihat pemain-pemain belakang dari Persela karena melihat tampaknya sudah berada dalam posisi offside dari Amarildo Souza. Namun kita lihat bagaimana kesigapan dari Robinson tadi, Bung. Frances lepaskan umpan dalam kotak penalti, langsung dibuang oleh Fabiano Rosa. Kembali Doni Fernando Siregar. Dan di awal babak kedua ini, kontribusi yang langsung diperlihatkan oleh dua pemain yang baru masuk bagi Persijap Jepara, yaitu Ilham Hasan dan Amarildo Souza, yang langsung hasilkan sebuah peluang bagi Persijap Jepara sebelum dapat diselamatkan tadi oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Tampak kembali terkapar Alex Robinson. Iya, kehadiran Amarildo Souza setidaknya ini akan membuat barisan tengah dan kreativitas serangan yang coba dilakukan oleh Persijap Jepara akan sedikit lebih hidup dibandingkan dengan yang terjadi di babak pertama. Karena kalau kita lihat bagaimana peran dari Amarildo Souza di dalam pertandingan sebelum yang dimainkan oleh Persijap memang cukup besar dan memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Persijap Jepara. Pablo Frances. Kembali Ilham Hasan, pemain yang musim lalu memperkuat Persibom, dipatahkan oleh Zainal Anwar ataupun Zainal Arifin. Sebuah inisiatif pergerakan dari Ilham Hasan langsung memberikan kontribusi berarti bagi timnya di awal babak kedua ini. Dan sebuah pergantian pemain yang kembali dilakukan oleh kini M. Basri dengan memasukkan pemain termuda di skuad Persela Lamongan, yaitu I Gede Sukadana yang masih berusia 20 tahun menggantikan Alex Robinson yang tampaknya mengalami cedera. Ya, sebuah keputusan yang menurut saya cukup berani yang coba dilakukan oleh pelatih Persela Lamongan, Muhammad Basri, dengan mencoba menurunkan I Gede Sukadana. Amarildo Souza dihalau tadi oleh Edgar Aguilera. Pemain asal Brazil, Amarildo Souza, yang musim lalu juga memperkuat tim Persijap Jepara, yang namun terlambat didaftarkan untuk menjadi bagian dari tim, namun kini kembali dapat berlaga untuk tim Persijap Jepara. Yopi Rayar keluar dari penguasaan Marcio Souza tadi. Sudah mencetak 1 gol di partai ini Marcio Souza. Aguilera. Kurang cermat tadi Zainal Arifin. Dan pelanggaran dilakukan oleh Zainal Arifin tentunya.
dihadapi oleh Amarildo. Berikan umpan ataupun lepaskan umpan dalam kotak penalti. Masih terlampau lemah bagi penjaga gawang Khoirul Huda. Ya, masih agak hati-hati juga bagaimana Persela Lamongan. Walaupun sudah unggul 1-0. Dan saya kira ini adalah hasil yang belum sepenuhnya aman bagi Persela. Dan kini Persela Lamongan lepaskan umpan pada Jimmy Suparno dalam kotak penalti. Jimmy Suparno coba kecoh dari Anam Syahrul tadi. Namun lebih cermat Anam Syahrul. Pablo Frances Kita melihat dihalau keluar. lagi kembali sebuah long ball passing yang dipraktekkan para pemain Lamongan untuk mencoba kembali menambal sebuah keunggulan. Memang sebuah kemenangan yang patutnya dipersembahkan kepada publik sepak bola Lamongan sebagai laga perdana di Stadion Surajaya bagi Persela Lamongan yang bermain dengan attacking football. Tommy Rifka dapat diambil oleh Amarildo Souza. Langsung jauh ke depan, kerjasama antara pemain-pemain asing dari Persijap Jepara. Pablo Frances, lebih cermat John Scarlett untuk halau bola. Pola permainan yang mulai merubah dengan masuknya seorang Amarildo Souza, playmaker yang notabene selalu gemar dalam melakukan penetrasi. Evaldo Silva lepaskan tembakan, masih jauh di atas Mistar. Sebuah usaha dilepaskan oleh Evaldo Silva. Sebuah usaha yang sangat ambisius dari Evaldo Silva, pemain belakang asal Brazil, yang identik dengan legenda Brazil Alemão, yang dikenal juga memiliki tendangan-tendangan dari jarak jauh. Pergerakan yang secara tiba-tiba muncul ke depan, itulah yang juga dilakukan oleh seorang Evaldo Silva. Kini Persela Lamongan. Edgar Aguilera, sebuah umpan jauh ke depan. Dapat dihalangi tadi oleh lini belakang. Doni Fernando Siregar. Kurang cermat kerjasama dengan Pablo Frances tadi. Pemain yang juga tampil cukup baik dan cukup konsisten sepanjang musim lalu bagi Persijap Jepara. Edgar Aguilera melakukan penetrasi. Aguilera, pelanggaran dilakukan oleh Pablo Frances terhadap Aguilera. Kembali sebuah kesempatan bagi tim Persela Lamongan untuk menambah keunggulan mereka. Dan kembali tentunya seorang Marcio Souza. Ya, posisi yang favorit bagi Marcio sebagai seorang goal getter dengan tingkat akurasi yang tinggi apabila memperoleh sebuah set piece. Dan sudah mencetak 1 gol melalui tembakan bebas kala melawan Persib Bandung. Kini kembali Marcio Souza hadapi bola. Sebuah tembakan dilepaskan langsung oleh Marcio Souza. Hanya sedikit ataupun tipis di atas Mistar dari Danang Wihatmoko. Hampir saja kita melihat sebuah gol dari Souza. Bola yang menekuk, sangat cantik, sangat melengkung, namun sangat disayangkan juga sangat tinggi dari gawang Danang Wihatmoko. Duel di lapangan tengah dan kini Zainal Arifin. Marcio Souza lepas bola dari penguasaannya. Antisipasi yang bagus tadi dari seorang Evaldo Silva yang mengantisipasi pergerakan Marcio Souza yang mulai melebar ke posisi sayap. Sebuah perubahan posisi yang sangat cermat tentunya. Kembali di lapangan tengah, sebuah gerakan mengangkat kaki yang tampaknya terlampau tinggi dilakukan oleh Amarildo Souza. Hampir saja mengenai kepala dari Zainal Arifin. Harus diulangan tendangan bebas tadi. Fabiano Aguilera lewati satu pemain
Amarildo Souza tadi, Zainal Arifin. Sebuah kerjasama maksudnya antara Jimmy Suparno dan Igede Sukadana. Ya, tampaknya terjadi miskomunikasi antara Igede Sukadana, Bung, dengan Jimmy Suparno. Cukup cermat sejauh ini Danang Wihatmoko untuk menjaga gawangnya terlepas dari 1 gol yang sudah tercipta yang melalui prosesi penalti. Yopi Rayar tampak berusaha berduel dengan Charlie Carlos Raul Siuchati. Kembali lemparan ke dalam, Yopi Rayar, Jimmy Suparno, Doni Fernando Siregar, Pablo Frances, masih Frances, maksudnya pada Amarildo, kembali masih pada di kaki pemain-pemain Jepara, namun kembali dapat dipatahkan, dan play on. Kini Pablo Frances, sangat cantik sebuah umpan, back heel, namun kurang berhasil tadi. Arnaldo Fialba masih dapat dihalangi oleh lini belakang dari Persela Lamongan. Ya, sebuah skema satu serangan yang menurut saya sangat apik sekali diperlihatkan pemain-pemain Persijap Jepara. Dan Jimmy Suparno dalam kotak penalti dari Persijap Jepara. Masih ada Evaldo Silva di sana. Sebuah komunikasi yang kurang lancar antara Enjang Rohiman. Dan akhirnya dibuang keluar ancaman. Ditiup peluit oleh wasit tadi. Masih kita saksikan terjadi sebuah pelanggaran tampaknya. Ataupun sebuah cedera yang menimpa Arnaldo Fialba. Yang tampak terkapar. Dan tentunya wasit Yandri membunyikan peluit untuk memberikan kesempatan pada Fialba untuk mendapatkan perawatan medis tentunya. Ya, lebih hidup serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Persijap Jepara dengan hadirnya Amarildo Souza dan juga Ilham Hasan yang tentunya bisa memberikan tekanan lebih tinggi lagi untuk terus mencoba menggempur lini pertahanan dari Persela Lamongan. Hanya saja memang masih dibutuhkan kesabaran bagi pemain-pemain Persijap untuk mencoba mengejar ketinggalan mereka saat ini. Dan tentunya juga tetap untuk memperhatikan barisan pertahanan mereka karena kita lihat serangan balik yang lagi-lagi coba diterapkan oleh Persela Lamongan ini juga cukup membahayakan bagi lini pertahanan dari Persijap Jepara. Doni Fernando Siregar, Haji Nur Pijal, Amarildo dihalau oleh Ilham Zulkarnain. Enjang Rohiman lepaskan umpan dalam kotak penalti, dapat disambut dengan sebuah sundulan tampaknya oleh Ilham Hasan tadi. Masih terlampau lemah bagi penjaga gawang Khairul Huda. Evaldo Silva masih belum cermat. Ya, Silva bermain cukup disiplin, Bung. Dia tidak terpengaruh untuk mencoba melakukan pergerakan-pergerakan sampai ke tengah. Mencoba untuk bertahan di posnya. Ya, tampak wasit meniup peluit, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Anam Sahrul terhadap Marcio Souza. Kita lihat bagaimana Marcio sungguh emosional dengan terjangan yang dilakukan oleh Anam. Kita tahu pemain yang satu ini begitu unggul dari segi postur fisik maupun teknik, sehingga selalu menyulitkan para pemain belakang. Kembali sebuah peluang bagi Persela. Tommy Rifka kirimkan umpan dalam kotak penalti dan kembali Danang Wihatmoko dengan begitu cermat untuk amankan daerah pertahanan dari Persijap Jepara.
Oh, Dan tentunya sebuah pelanggaran tadi dilakukan Ya, oleh memang Enjang Rohiman. terlihat ada kesan menanduk. Ataupun Aji Nurpijal terhadap Yopi Rayar. Iya, ternyata Yopi Rayar terkena sikut dari Aji Nurpijal, Bung. Kita lihat bagaimana kepala bagian belakang dari Yopi. Tampak perlahan berhasil bangkit Yopi Rayar. Zainal Arifin kirimkan umpan dalam kotak penalti. Kembali Danang Wihatmoko dengan cermat potong bola yang menuju ke Marcio Souza tadi. Carlos Yucati dengan cermat pada Amarildo Souza kirimkan umpan namun dapat dihalau dengan cermat oleh Tommy Rifka. Jimmy Suparno berusaha lewati Aji Nurpijal namun Iya, bukan sebuah pelanggaran. bukan sebuah pelanggaran ataupun play on bagi wasit. Amarildo kembali sebuah umpan yang cermat pada Doni Fernando Siregar. Doni Fernando di sana ada Ilham Hasan. Melebar di sana ada Pablo Frances. Berbahaya! Ilham Hasan dan penjaga gawang Khairul Huda dengan cermat menyelamatkan daerah pertahanannya sendiri. sebuah serangan yang sangat-sangat baik. Kita melihat dimulai dari Amarildo Souza yang memberikan bola kepada Doni Siregar, yang memberikan bola kepada Pablo, dan akhirnya atau hampir saja sebuah gol tercipta melalui umpan dari Pablo kepada M. Irfan. Di sini kita melihat kepada Ilham Hasan. Kita melihat hampir saja Ilham mencetak gol, namun penjaga gawang Khairul Huda dengan sangat sigap merebut bola tersebut. Dan kita melihat sebuah sumbangsi dari Amarildo Souza yang masuk di babak kedua, mulai menghidupkan serangan dari Persijap Jepara. Support yang jelas-jelas dibutuhkan oleh Pablo Frances dan juga Carlos. Aji Nurpijal. Sebuah flick on dari Arnaldo Fialba. Umpan dalam kotak penalti ada Ilham Hasan. Dan kembali dapat dipotong namun Amarildo Souza masih belum berakhir dan akhirnya dihalau keluar oleh Fabiano. Kembali gagal serangan yang dibangun oleh Persijap Jepara. Iya, lagi-lagi sebuah serangan yang tersusun cukup apik, cukup baik yang diperlihatkan pemain-pemain Persijap. Arnaldo Fialba sebuah umpan dan Ilham Hasan kembali sebuah peluang yang diperoleh. Dan sebelumnya wasit sudah meniup peluit. Ya, kita melihat di sini mulai mendekat dan Coach Ahmad Junaidi yang Tampaknya sedikit menggurau. Kita melihat di sini sebuah peluang yang sangat baik oleh Persijap. Kembali dilahirkan melalui skema serangan yang sangat cantik dan kembali di sini Khairul Huda yang diturunkan menggantikan Fauzal Mubarak masih mampu menjaga gawangnya dari ancaman-ancaman anak-anak Jepara. Suatu peringatan bagaimana berbahayanya trio Latin yang sekarang ini sudah berada di lapangan. Pablo Frances, Amarildo Souza dan tentu saja Carlos yang menjadi ujung tombak dari tim Persija Jepara. Belum lagi ada Ilham Hasan yang memberikan suntikan darah segar agar mereka bermain tanpa capek, tanpa rasa lelah. Kita melihat di sini Ilham Hasan yang bermain sangat rajin, ataupun Enjang Rohiman yang juga mendukung dengan sangat bagus. Ya, tampak sebuah dorongan tadi dilakukan oleh Enjang Rohiman. ya di babak kedua ini kepercayaan diri pemain-pemain Persijap tampak lebih baik dibandingkan dengan di babak pertama, Bung. Sudah ada keberanian mereka untuk mencoba keluar, melakukan tekanan demi tekanan ke jantung pertahanan dari Persela Lamongan. Namun kini kesempatan dimiliki oleh anak-anak Lamongan. Sebuah kesempatan untuk melakukan tekanan melalui Marcio Souza. Lepaskan umpan dalam kotak penalti dan ada Evaldo Silva yang berhasil gagalkan. Yopi Rayar masih di kaki Yopi Rayar. Masih terus di kaki Yopi Rayar. Namun dapat dipatahkan oleh anak-anak Jepara yang kini memiliki kesempatan untuk melakukan counter attack melalui Pablo Frances. Masih Pablo Frances lakukan dribble. Dan kini
ada di kaki Carlos Raul Ciuciati. Kembali Persijap Jepara dan hanya sedikit melebar dari gawang Khairul Huda. Kesempatan yang dimiliki oleh anak-anak Jepara melalui Doni Fernando Siregar. Sebuah peluang yang harusnya menghasilkan gol. Kita melihat di sini sebuah dead flick yang sangat baik oleh Carlos dan Doni Siregar pencetak gol bagi Persijap Jepara melawan Arema Malang di pertandingan sebelumnya. Hampir saja mencetak gol, menyamakan kedudukan, sebuah peluang emas. Tentunya yang dirancang sangat baik, sangat rapi. Tentu saja mengingatkan kita kepada permainan tim Samba di era tahun 80-an. Bagaimana mereka bermain cantik, bermain menyerang, namun belum menemukan titik terang dalam hal mencetak gol. Ekspresi dari Junaidi tentunya yang sedikit kecewa akan sebuah serangan yang digalang dengan begitu baik namun tidak memiliki penyelesaian akhir. Dan Yopi Rayar yang harus ditandu keluar, apakah tadi terjadi benturan terhadapnya? Sedikit kacau permainan dari Persela Lamongan. Kita lihat di babak kedua yang lebih banyak bertahan, lebih banyak menyaksikan permainan cantik dari Persijap Jepara. Sangat kental aroma Latin di Persijap Jepara yang membuat mereka bermain sangat enjoy di babak kedua ini. Kembali Persijap Jepara kini melalui Amarildo Souza. Kirimkan umpan ke tengah, di sana ada Ilham Hasan, pemain yang sungguh licin. Ilham Hasan, Doni Fernando. Oh, dapat dipatahkan tadi oleh Tommy Rifka Putra. Aji Nur Pijal, Anam Syahrul, kembalikan pada Aji. Carlos Raul Ciuciati, Ciuciati melebar pada Doni Fernando. Doni pada Enjang Rohiman. Masih Doni Fernando, di sana ada Ilham Hasan, pemain yang sangat licin. Dalam kotak penalti kini Ilham Hasan kirimkan umpan ke tengah dan dapat dibuang dengan begitu taktis oleh pemain-pemain belakang dari Persela Lamongan. Iya, cukup panik pemain-pemain belakang dari Persela Lamongan, Bung. Kita lihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh pemain-pemain Persijap ini. Kita lihat 4-5 pemain berani memasuki daerah 16 dari Persela Lamongan. Dan ini yang membuat pemain-pemain belakang dari Persela sedikit tidak nyaman, Bung. Sebuah umpan dikirimkan oleh Doni Fernando Siregar dan kembali penjaga gawang Khairul Huda yang selamatkan daerah pertahanannya. Baik sekali peran dari Doni Siregar yang kali ini bermain lebih ke depan. Kita tahu ini adalah pemain jangkar yang sangat dikenal dengan daya jelajahnya yang tinggi. Sangat efektif permainan Doni Siregar diduetkan dengan Amarildo Souza di babak kedua ini yang membuat Amarildo begitu leluasa untuk merancang skema serangan. Sedangkan Doni lebih banyak berada di lini tengah untuk mengamankan sebuah serangan balik. Tampaknya cedera yang menghantui atau menimpa dari Yopi Rayar memaksanya untuk harus keluar lapangan dengan masuk digantikan oleh Agustiar Batubara di menit ke-68 ini. Bagaimana Agustiar Batubara yang merupakan pemain yang baru datang dari Pelita Jaya Purwakarta yang dapat berposisi sebagai bek kanan kini masuk menggantikan Yopi Rayar. Sebuah pemain dengan inisiatif bertahan yang bagus. Agustiar Batubara kita tahu sukses bersama Pelita Jaya musim lalu, menjadi kapten bagi tim Pelita Jaya dan diharapkan juga mampu memberikan efek positif bagi Persela Lamongan yang terlihat sudah mulai kocar-kacir di lini pertahanan. Seorang sosok pejuang sejati, kita tahu Agustiar Batubara, seorang petarung yang tentu saja dibutuhkan pada saat Persela mencoba mengamankan sebuah kemenangan. Arnaldo Villalba kini kirimkan umpan, di sana tampaknya ada Carlos Raul Ciuciati dan sebuah pelanggaran diperoleh oleh Persijap Jepara atas sebuah tackling yang dilakukan oleh Zainal Arifin terhadap Charlie Ciuciati. Ya, sebuah kesempatan bagi Persijap, Bung. Kita lihat bagaimana tendangan bebas dari luar kotak penalti. Di saat sulitnya mereka untuk mengejar ketinggalan, ada sebuah peluang yang coba dimanfaatkan dan kita lihat Evaldo Silva tampaknya mencoba untuk melakukan tendangan bebas ini ataukah Amarildo.
Tentunya kedua pemain asal Brazil yang memiliki kemampuan melalui tendangan bebas. Namun Amarildo sebuah tipuan dan Arnaldo Villalba tadi masih menyentuh ataupun membentur pagar pemain dari Persela Lamongan. Gagal usaha yang dilakukan oleh Villalba. Tampak mengenai muka dari Edgar Aguilera. Sebuah tendangan yang tampaknya cukup keras dari Arnaldo Villalba. Posisi pagar betis yang sangat sempurna di sini. Benar-benar mengacau konsentrasi dari Arnaldo sehingga tidak berhasil menghasilkan sebuah peluang ataupun gol bagi Jepara. Dan Edgar yang tampak tegar meskipun sudah mengenai bola. Kembali Arnaldo di kotak penalti Persela Lamongan kini. Namun kembali dapat patahkan pemain bertahan dari Persela Lamongan. Marcio Souza. Sebuah umpan dikejar namun terlampau jauh bagi Jimmy Suparno. Evaldo, Edgar Aguilera, Marcio Souza. Ya, tidak ada kawan di sana, Bung. Marcio Souza, sebuah usaha yang sia-sia. Coba dilakukan oleh Marcio Souza. Dan kini Enjang Rohiman bagi Persijap Jepara. Kembali gagal dan kembali dibuang oleh pemain-pemain dari Persela Lamongan. Marcio Souza kini lewati dua pemain sekaligus. Kirimkan umpan melebar. Di sana ada Agustiar Batubara, pemain yang baru masuk. Lepaskan umpan dalam kotak penalti dan masih dapat dibuang oleh Evaldo. Ya, sebuah crossing yang tidak sempurna yang tadi dilepaskan oleh Agustiar Batubara. Tampak peluit telah ditiup oleh wasit Yandri. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Ilham Hasan tadi tampaknya terhadap Zainal Arifin. Sebuah benturan yang sangat berbahaya karena mengenai posisi kepala bagian belakang kepada Zainal Arifin. Pemain yang meskipun tidak banyak terlihat di pertandingan ini, namun merupakan seorang figur yang sangat vital di lini tengah. Evaldo, Pablo Frances yang kini turun ke daerah pertahanannya sendiri dengan cermat sebuah back heel pada Anam Syahrul. Kembali Anam Syahrul. Lepaskan umpan jauh. Di sana sudah ada Pablo Frances. Ya, kita lihat bagaimana sebuah penempatan posisi yang tadi juga kurang terkoordinasikan dengan baik antara Pablo Frances, Bung. Kita lihat bagaimana tadi sebenarnya sebuah serangan, sebuah umpan panjang yang tadi diperoleh oleh pemain-pemain dari Persijap. Gagal untuk membuahkan hasil yang positif guna mengejar ketinggalan. Dan ekspresi dari kedua pelatih, dari kedua kubu, yaitu Muhammad Basri bagi Persela dan Junaidi bagi Persijap Jepara, yang begitu sibuk untuk terus memberikan instruksi dan arahan kepada anak-anak asuhan mereka. Kedua pelatih yang gemar menerapkan sepak bola menyerang, skema menyerang, suatu credit point tentunya bagi kedua pelatih yang mampu menampilkan formasi menyerang, sepak bola menyerang. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Aguilera, mengangkat kaki terlampau tinggi dalam perebutan bola. Kembali sebuah posisi yang sangat menguntungkan bagi Persijap Jepara untuk mencetak gol. Handsball nampaknya dari Edgar. Ataupun handball. Dan kembali bola dihadapi oleh dua pemain asal Brazil dari Persijap Jepara, yaitu Evaldo dan Amarildo. Evaldo yang kita tahu mencetak gol pembuka bagi Persijap Jepara di Indonesia Super League melawan Persik Kediri, juga melalui sebuah tendangan bebas, sebuah cannonball nampaknya. Evaldo lepaskan tembakan langsung dan mengenai mister ataupun gawang. Dan masih belum berhasil Persijap Jepara untuk bisa menyamakan kedudukan di pertandingan ini. Hampir saja sebuah gol. Sebuah gol yang sama pada saat Evaldo mencetak gol ke gawang Persik Kediri. Terulang kembali di pertandingan kali ini, dan untuk kali kedua kita melihat bagaimana sang Dewi Fortuna menjauh dari tim Persijap Jepara. Kita lihat mengenai tiang dan bola membalan tersebut hanya diberikan sontekan sedikit oleh Pablo. Hampir saja menyelonong masuk ke gawang Khairul Huda. Dan terlihat jelas bagaimana di dua pertandingan Dewi Fortuna masih belum memihak kepada tim Persijap Jepara.
Kembali permainan menyerang, permainan dominan, masih belum menghasilkan gol bagi tim Laskar Kalinyamat. Masih di kondisi ataupun kedudukan 1-0 bagi tuan rumah Persela Lamongan, di mana Persijap Jepara kembali mendapatkan peluang dan kembali masih belum berhasil untuk melakukan eksekusi yang dapat menyamakan kedudukan. Dan kini kembali anak-anak Jepara coba kembangkan permainan dan kembali dapat dipatahkan. Aguilera, Zainal Arifin kepada Aguilera, dapat dipotong kembali oleh anak-anak Jepara. Sebuah kesempatan, Enjang Rohiman. Ke depan di sana ada Amarildo. Pelanggaran dilakukan oleh John Scarlett pada Amarildo. Ya, tampak lebih tenang pemain-pemain Persijap dalam upaya mereka untuk menyamakan kedudukan. Evaldo yang kini naik di setengah lapangan. Kita saksikan Evaldo yang turut membantu serangan. Dipatahkan oleh pemain-pemain Lamongan. Dari sayap kanan kini Agustiar Batubara. Pemain yang selalu beroperasi di sayap kanan, lepaskan umpan dalam kotak penalti. Jauh dari jangkauan Marcius Souza, Doni Fernando. Ya, dengan hilangnya seorang Alexander Robinson dari lini tengah Persela Lamongan, terlihat jelas bagaimana daya kreativitas atau daya serangan dari Persela pun sedikit ompong di sini. Dengan hanya menggunakan long ball passing dan hanya mengandalkan seorang Marcius Souza di depan, tentu saja akan lebih memudahkan Persijap Jepara untuk terus menyerang kepada lini pertahanan Persela Lamongan. Dihalau keluar, Ya, mendarat di berbahaya. kaki Pablo Frances dan kembali kehilangan bola dan kehilangan keseimbangan. Sebuah situasi yang kurang beruntung bagi anak-anak Jepara. Kita lihat di sini hanya ada 2 pemain di depan bagi Persela Lamongan. Doni Fernando kembali terlepas dari kontrol Ilham Hasan. Aji Nur Pijal dapat dicuri oleh Jimmy Suparno. Masih Jimmy Suparno. Duel dengan Aji Nur Pijal. Sebuah tackling yang sangat baik dari Aji Nur Pijal. Dikuasai kini oleh Amarildo. Dan lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Kekecewaan di raut muka Amarildo. Ya, memang kita lihat tadi bola juga sudah sedikit keluar atau meninggalkan lapangan permainan, Bung. Sehingga wasit menyatakan bahwa telah terjadi out. Ya, yang pasti bahwa pemain-pemain Persijap ini tampak sedikit berada di atas angin, Bung. Walaupun mereka masih belum mampu untuk menyamakan kedudukan, setidaknya serangan bertubi-tubi yang telah mereka lakukan ini telah mampu membuat atau telah mampu memaksa pemain-pemain dari Persela Lamongan untuk lebih berkonsentrasi di lini pertahanan. Sekaligus juga untuk mencoba mematahkan atau memperkecil efektivitas serangan balik yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Persela. Tampak ditandu keluar Zainal Arifin. Tentunya untuk mendapatkan perawatan. Dan ini merupakan sosok dari Arnaldo Villalba Benitez yang musim lalu bermain untuk Persibom Bolangmongono dengan mencetak 6 gol. Dan Tagor yang masuk menggantikan di menit ke-78 ini yaitu Junaidi Tagor. Persela Lamongan, sebuah backheel dan Tommy Rifka Putra, umpan yang kurang cermat dikirimkan oleh Tommy Rifka Putra tadi. Praktis sisa menit yang ada saat ini akan dipergunakan oleh Persela Lamongan dengan seefektif mungkin. Hanya sesekali tentunya melakukan serangan. Namun kita melihat di sini bagaimana para pemain Persijap. Dan Junaidi Tagor masuk menggantikan Doni Siregar. Umpan dalam kotak penalti yang tidak mampu untuk dijangkau pemain lainnya. Dan kini praktis tim Persijap Jepara sudah melakukan 3 kali pergantian pemain. Dan kita lihat ketiga pergantian tersebut membawakan efek positif dalam pola permainan Persijap untuk mendominasi jalannya pertandingan khususnya di babak kedua. Sesuatu situasi dan kondisi yang mirip dengan pertandingan terakhir mereka melawan Arema di mana
Mereka mampu menguasai lebih dari 50% jalannya pertandingan di babak kedua. Namun kembali tidak beruntung atau hilangnya sosok seorang Dewi Fortuna membuat mereka kalah di kandang sendiri, dan sesuatu yang mirip kembali tercipta di Stadion Surajaya, di mana dominasi dari tim Persijap Jepara masih belum menghasilkan sesuatu yang positif. Charlie Suciati, Amarildo, Enjang Rohiman, Enjang kirimkan umpan, ada Arnaldo Fialba, dan kembali patah serangan yang coba dibangun oleh anak-anak Jepara, dan kini berbalik Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Terlihat masih sendirian Marcio Souza, dilakukan pelanggaran tadi oleh Anam Sahrul. Ya jelas ini sebuah pelanggaran Bung ya. Kalau kita lihat bagaimana tadi reaksi yang diperlihatkan Anam terhadap Marcio. Ya dalam tayang ulang bisa kita lihat. Iya. Walaupun ada sedikit tindakan dari Marcio. Umpan dalam kotak penalti. Pablo Frances melebar pada Enjang Rohiman. Arnaldo Fialba, umpan pada Ilham Hasan, dikejar oleh Ilham Hasan dalam kotak penalti. Sebuah gerakan melindungi bola yang cukup cermat dari seorang Fabiano. Kembali gagalkan peluang yang dimiliki oleh Persijap Jepara. Ya, menit-menit yang sangat rawan, menit-menit yang bisa saja mengubah sebuah keadaan. Dan pergantian pemain terakhir yang dilakukan oleh Persela Lamongan untuk menarik keluar pemain yang cedera tadi, yaitu Zainal Arifin dengan memasukkan Jordan Epala. Sesuatu yang sangat mengejutkan melihat keputusan dari Coach Muhammad Basri yang dengan berani memasukkan seorang striker, Epala Jordan. Kita tahu Epala yang masuk juga di babak kedua melawan Persib Bandung, memberikan tekanan yang luar biasa kepada para pemain belakang Persib pada saat itu. Sehingga begitu banyak peluang yang hasil bagi Persela Lamongan. Memang sebuah taktik yang sangat cerdas dari Muhammad Basri, mencoba lebih menyulitkan Persijap Jepara, lebih menyibukkan mereka di lini pertahanan. Pelanggaran cukup jelas tadi dilakukan, dan kartu kuning diterima oleh Agustiar Batubara atas tackling yang terlambat yang ia lakukan. Kini sebuah kesempatan tentunya bagi Persijap Jepara. Dan kita tadi sudah melihat sebuah tembakan bebas yang mengenai tiang yang dilepaskan oleh Evaldo. Agustiar Batubara, kartu kuning kedua bagi Persela Lamongan, dan kartu kuning keempat di partai ini. Kembali 3 pemain, yaitu Evaldo, Amarildo, dan Arnaldo Fialba Benitez. Hadapi bola bagi Persijap Jepara. Bersiap-siap pemain Persijap Jepara, dan Arnaldo Fialba namun dapat dipantulkan. Tampaknya hasilkan sebuah tendangan penjuru ataupun lemparan ke dalam bagi pemain-pemain Persijap Jepara. Ya, inilah kesempatan bagi Persijap. Dalam kotak penalti kini sebuah tembakan dilepaskan oleh Junaidi Tagor dan dapat ditip keluar dari lapangan untuk hasilkan sepak pojok. Iya, kembali sepak pojok diperoleh oleh Persijap Jepara, Bung. Di menit-menit yang sangat rawan, di menit-menit yang bisa saja menjadikan pertandingan atau hasil dari pertandingan ini berubah. Tapi kita masih melihat bagaimana Persijap ternyata juga masih cukup kesulitan untuk membongkar atau menceploskan bola ke gawang dari Persela Lamongan. Karena kita tahu bahwa hampir seluruh pemain Persela Lamongan berada di lini pertahanan, di barisan pertahanan. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Edgar Aguilera ataupun lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Junaidi Tagor, Aji Nurpijal,
dihalau keluar oleh Agustiar Batubara. Anam Syahrul memasuki menit ke-85 atau hanya sedikit atau lebih dari 5 menit waktu efektif akan berakhir. Pelanggaran oleh Jordan Epala. Amarildo, Junaidi Tagor, perebutan antara Villalba, Junaidi Tagor, masih anak-anak Jepara kurung pertahanan dari Persela Lamongan. Sebuah flick on dari Ilham Hasan, masih belum menemui sasaran di dalam kotak penalti dari Persela Lamongan. Belum berakhir tekanan yang diberikan oleh anak-anak Jepara. Amarildo Souza, di sana ada Aji Nurpijal, umpan dalam kotak penalti, masih Aji Nurpijal. Iya. Dan wasit meniup peluit. Bola ternyata sudah meninggalkan arena permainan, Bung. Sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, hanya hasilkan tendangan gawang. Tidak mudah tentunya bagi tim Laskar Kalinyamat untuk menyamakan kedudukan, di mana kita melihat disiplinnya dan juga baiknya koordinasi antara permainan Persela Lamongan. Bukan hanya di lini belakang namun juga di lini tengah. Dihubungkan dengan lini depan di mana Marcio Souza dan juga Epala Jordan pintar menguasai bola. Kita melihat di sini bagaimana Epala Jordan, pemain yang baru dimasukkan, mengganggu lini belakang Persijap Jepara, mencoba menyulitkan mereka. Sedangkan bagi Persijap, memang tidak ada kata lain kecuali menyerang. Namun sangat disayangkan kembali belum menghasilkan sesuatu yang positif. Keluar lapangan permainan. Masih Persijap Jepara berusaha lakukan tekanan melalui Arnaldo Villalba. Pemain yang memiliki sejuta aksi, Arnaldo Villalba, keluar dari lapangan permainan. Dan sebuah kartu kuning diberikan oleh wasit Yandri terhadap Arnaldo Villalba. Tampaknya akan sebuah pelanggaran yang dilakukan Ya, terhadap salah satu pemain Persela tadi. Walaupun bola memang keluar lapangan dan menghasilkan sepak pojok bagi Jepara, namun memang tadi tampaknya Arnaldo Villalba ini sempat sedikit melakukan pelanggaran, Bung, dan ini dilihat oleh wasit Yandri untuk kemudian memberikan kartu kuning terhadap pemain tersebut. Kesempatan kini bagi pemain-pemain Persijap. Bola sepak pojok dihadapi oleh Arnaldo Villalba. Sudah ada beberapa ataupun banyak sekali pemain dari Persijap Jepara yang menunggu di dalam kotak penalti. Lepaskan umpan dalam kotak penalti dan dapat dihalau oleh Jimmy Suparno. Enjang Rohiman kembali dapat dihalau oleh pemain-pemain Persela. Dan kini melalui Marcio Souza. Masih Marcio Souza, serangan balik. Lepaskan umpan jauh, di sana ada Claude Epala. Masih Jordan Epala. Dari sisi kiri ada dua pemain yang berusaha untuk menghadang. Anam Syahrul dan Pablo Frances. Masih Jordan Epala dengan cukup cermat. Dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pablo Frances terhadap Jordan Epala. Ya, kita bisa lihat bagaimana sebuah sumbangan positif dari Epala Jordan yang memaksa Pablo Frances melakukan sebuah pelanggaran. Itu pun di daerah yang sangat strategis bagi Persela untuk menambah keunggulan. Epala Jordan, legenda Kota Tangerang, kita tahu yang sangat loyal membela Persikota Tangerang. Sangat menegangkan melihat apakah bola dari Marcio Souza menuju kepada kepala ataupun kaki seorang Epala Jordan. Kesempatan oleh Marcio Souza, lepaskan umpan dalam kotak penalti. Masih terlepas dari jangkauan Tommy Rifka Putra dan Edgar Aguilera. Kembali dapat dihalau oleh anak-anak Jepara. Hanya menyisakan waktu efektif kurang dari 1 menit. Masih unggul Persela Lamongan atas tamunya Persijap Jepara. Masih Pablo Frances berusaha untuk melakukan penetrasi. Ada Ilham Hasan di sana. Duel dengan Fabiano.
yang dapat lindungi bola tadi. Fabiano salah satu pemain baru yang bergabung ke Persela Lamongan musim ini dari Persimin Minahasa. Pemain yang sudah mulai nyetel di lini belakang Lamongan. Pemain yang sudah mulai menyeimbangkan, mulai mensolidkan lini belakang Lamongan. Dorongan dilakukan oleh Jordan Nepala dan tambahan waktu 2 menit. Akankah Persijap Jepara yang terus mengurung pertahanan dari Persela Lamongan di babak kedua ini sanggup untuk mendapatkan gol balasan di sisa waktu 2 menit yang diberikan? Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Junaidi Tagor terhadap Edgar Aguilera. Situasi yang kurang menguntungkan tentunya bagi Persijap Jepara. Ya, tampak sebuah sapuan bola yang hampir mengenai muka dari Junaidi Tagor. Pemain yang masuk di babak kedua tadi Junaidi Tagor. Kini Tommy Rifka ataupun John Scarlett buang bola ke depan. Ada Marcio Souza. Duel antara Marcio Souza dan Adam Syahrul. Sebuah back flick dilakukan oleh Souza tadi, dibuang keluar oleh Aguilera. Iya, kita lihat Marcio Souza. Kenapa sedikit kesakitan, Bu? Tadi tampaknya sempat terkena sikutan dari Anam. Sebuah usaha dari Persela Lamongan untuk mencoba menambah keunggulan di detik-detik terakhir babak kedua. Tidak mudah memang dalam situasi seperti ini, di mana mereka begitu sulit untuk bisa mencetak gol. Dan ini menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Muhammad Basri untuk mencoba kembali mengasah ketajaman dari pemain-pemain depan mereka. Bukan sebuah pelanggaran, Evaldo cukup cermat untuk ambil bola dari penguasaan Marcio Souza. Ya, dan wasit Yandri sudah meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, di mana tuan rumah Persela Lamongan sanggup untuk meraih poin penuh, meraih poin maksimal 3 atas kemenangan 1-0 atas tamunya Persijap Jepara, di mana gol diciptakan oleh kapten kesebelasan Marcio Souza melalui eksekusi penalti di babak pertama atau tepatnya di menit ke-15. Persela Lamongan memenangkan pertandingan ini dengan skor akhir 1-0. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.